Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 dalam video kali ini akan menjelaskan materi tentang aliran-aliran klasik pendidikan. Yang pertama, aliran-aliran pendidikan telah dimulai sejak awal manusia hidup. Yang kedua, pemikiran-pemikiran tentang pendidikan yang telah dimulai sejak zaman Yunani kuno. Yang ketiga, perkembangan pesat di Eropa dan Amerika. Yang keempat, penyebaran itu menyebabkan pemikiran-pemikiran dari kedua kawasan ini pada umumnya menjadi acuan dalam penerapan kebijakan di bidang pendidikan berbagai negara. Pembagian aliran-aliran klasik pendidikan tersebut ialah: yang pertama, aliran empirisme; yang kedua, aliran nativisme; yang ketiga, aliran naturalisme; yang keempat, aliran konvergensi. Berikut penjelasan masing-masing aliran. Aliran yang pertama yaitu aliran empirisme. Aliran empirisme, tokoh perintisnya yaitu John Locke Pensuve, Inggris 1704 sampai 1932. Aliran empirisme memantingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia, menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Menurut pandangan empirisme, pendidikan memegang peran yang sangat penting, sebab pendidik dapat menyediakan lingkungan pendidikan kepada anak dan akan diterima oleh anak sebagai pengalaman. Pengalaman-pengalaman itu yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Aliran empiris dipandang berat sebelah sebab hanya mementingkan peran pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa sejak lahir dianggap tidak menentukan. Selanjutnya, aliran dalam pendidikan, yaitu aliran nativisme. Nativisme berasal dari bahasa Latin, asal katanya natives, berarti terlahir. Menurut Schopenhauer, dia berpendapat bahwa pendidikan ialah membiarkan seseorang bertumbuh berdasarkan pembawaannya. Bagi aliran ini, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan dan pendidikan tidak berpengaruh sama sekali terhadap perkembangan seseorang. Oleh karena itu, aliran ini merupakan aliran pesimis dalam pendidikan, atau disebut juga dengan pesimisme. Bertolak dari Leibnizian tradition menekankan pada kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak lahir. Schopenhauer 178 sampai 1860, bayi itu lahir sudah dengan pembawaan baik dan buruk. Oleh karena itu, hasil akhir pendidikan ditentukan oleh pembawaan sejak lahir. Bagi aliran nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan anak. Suatu pendapat aliran nativisme yang berpengaruh luas, yakni dalam diri individu terdapat suatu inti pribadi. Menurut G. Leibniz Monad, yang mendorong manusia untuk mewujudkan diri, menentukan pilihan, kemauan sendiri, dan yang menempatkan manusia sebagai makhluk aktif yang memiliki kemauan bebas. Variasi humanistik. Yang pertama, pendekatan aktualisasi diri atau non-direktif menurut Klein-Centered dari Carl Rogers dan Abraham Maslow. Yang kedua, pendekatan personal construct itu menurut G.E. Kelly yang menekankan pentingnya memahami hubungan transaksional antara manusia dan lingkungannya sebagai bekal awal memahami perilakunya. Yang terakhir, pendekatan itu menurut Gestalt. Baik, yang ketiga, aliran naturalisme. J.J. Rousseau pada tahun 1717 sampai 1778 berpendapat bahwa semua anak yang baru lahir mempunyai pembawaan baik. Namun, pembawaan yang baik itu akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Pendidikan yang diberikan oleh orang dewasa malahan dapat merusak pembawaan anak yang baik itu.
Aliran ini juga disebut negativisme karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan anak pada alam. Dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. Anak harus dijauhkan dari segala keburukan masyarakat yang serba dibuat-buat atau artifisial, sehingga kebaikan anak yang diperoleh secara alamiah sejak lahir dapat secara spontan dan bebas. Ia mengusulkan perlunya permainan bebas untuk mengembangkan pembawaannya, kemampuannya, dan kecenderungannya. Aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Strauss, 1871 sampai 1939, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman. Ia berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Bakat yang dibawa sejak lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau pada diri anak tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk perkembangan itu. Ada berbagai variasi pendapat tentang faktor-faktor mana yang paling penting dalam menentukan perkembangan itu. Hal ini tercermin dalam perbedaan dalam strategi yang tepat untuk memahami perilaku manusia, seperti strategi disposisional, konstitusional, fenomenologis, humanistik, behavioral, maupun psikodinamik, psikoanalitik, dan sebagainya.